Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini, tanggal 29 Mei 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dia hari ini tentang perasaan dia ke kamu bagaimana. Oke. Aku melihat nampaknya dia ini sedang mengalami semacam perubahan, tetapi itu justru malah tidak memberikan rasa puas, atau aku bilang sih di sini dia kayaknya menyesal ya atas perubahan yang dia lakukan. Entah apa gitu yang dia lakukan perubahannya. Kemungkinan besar pilihan yang dia buat di masa lalu telah mempengaruhi perubahan ini ya, perubahan dia ini. Yang seharusnya dia melepaskan sesuatu untuk maju, dia beranggapan bahwa meninggalkan kamu mungkin adalah keputusan yang tepat, tapi justru malah dia menyesalinya ya. Terus itu juga justru malah dia kalau melepas kamu justru malah ada kesedihan yang menyelimuti dia ya. Bahkan aku melihat di sini dia merasa bahwa bergerak maju adalah jalan terbaik untuk masa depan dia, tapi ternyata ketika dia melepaskan atau pergi dari kamu, dia malah membuat hubungan kalian itu semakin sulit gitu. Justru malah keadaan dia semakin rumit ya. Jadi kalau bisa dibilang tuh kamu itu kayak koin keberuntungan, tapi dia lepaskan sehingga keadaan dia semakin buruk gitu, semakin terpuruk. Sehingga aku melihat di sini dia merencanakan arah baru sekarang ya. Dia kayaknya memutar balik ya. Sekarang dia memilih untuk kembali ke arah kamu untuk mencari kebahagiaan lagi ya. Dia harus mencari langkah penting nih, gimana caranya untuk bisa kembali lagi dengan kamu. Dan saat ini dia sedang merencanakan sesuatu, mungkin dia merencanakan alasan dia nanti datang lagi ke kamu, terus itu penjelasan apa yang harus dia utarakan ya, dan objek apa yang nantinya akan kalian bahas, seperti itu. Dan dia akan menjelaskan kenapa dia pergi meninggalkan kamu, atau kenapa dia cuek sama kamu, atau kenapa dia mendiamkan kamu, atau dia melakukan sesuatu tuh yang pernah terjadi di masa lalu apa gitu. Nah, itu mungkin akan dia jelaskan, akan dia bicarakan ke kamu. Jadi aku melihat akan ada peluang untuk komunikasi terbuka lagi ya dari dia, atau dia akan komunikasi lagi ke kamu, dan dia ingin menyembuhkan hubungan di antara kalian atau memperbaiki hubungan di antara kalian. Karena kalau aku lihat di sini dia benar-benar patah hati loh ketika dia meninggalkan kamu. Dia merasa sedih, merasa kehilangan ketika dia pergi dari kamu ya. Terus itu juga aku melihat dia ngerasa kecewa banget ya, karena ternyata hubungan kalian terakhir kali itu kayak nggak langgeng gitu ya, nggak berhasil.
Jadi semakin dia jauh dari kamu, semakin dia tersiksa, semakin dia sedih, semakin dia kesepian. Jadi kalau aku lihat di sini ada keinginan dia untuk kembali lagi ke kamu ya, dan menuju ke masa depan bersama kamu, walaupun ya dia nggak tahu akan seperti apa ke depannya ya. Bahkan dia tidak pasti tetap akan menjanjikan hubungan yang langgeng atau tidak. Intinya di sini yang penting dia datang aja dulu ke kamu kayak gitu ya. Dia merasa nyaman, dia merasa bahagia dulu memiliki kamu atau bersama kamu. Untuk kedepannya dia nggak bisa janji akan apakah kita akan terus bahagia atau enggak kayak gitu loh ya. Kalau aku melihat sih ya, dia ini pengen banget memiliki kehidupan keluarga bahagia sih dengan kamu ya. Dia pengen punya ikatan yang kuat juga dengan kamu. Dia ingin membangun hubungan yang stabil, yang merasa aman ya dengan diri sendiri dan kamu kayak gitu. Pengen memiliki hubungan yang akarnya itu kuat gitu loh, nggak gampang goyah, stabil kayak gitu ya. Bahkan aku melihat di sini dia pengen lebih dekat lagi dengan kamu ya. Bisa jadi lebih dekat itu mungkin mau berpindah ke arah ke daerah kamu, atau bisa jadi mungkin kemarin-kemarin tuh hubungan kalian memang tidak sedekat itu. Maksudnya itu tidak intim, tidak intens ya. Jadi dia pengen lebih lebih dekat, lebih intim, lebih intens seperti itu ya. Bahkan aku lihat di sini kayak ada keinginan dia untuk membuat rumah tangga gitu ya, membuat keluarga bersama kamu. Terus juga ada kemungkinan di sini dia akan datang di hari-hari yang merayakan sesuatu, misalkan hari ulang tahun atau merayakan perayaan apa gitu, mungkin lebaran ya. Sebentar lagi kan Idul Adha ya, jadi mungkin itu dia akan datang di hari-hari perayaan yang seperti itu, karena di sini dia ingin seperti merayakan dengan orang tercintanya ya. Dia ingin senang-senang dengan orang tercintanya, itu kamu. Bahkan mungkin bisa jadi juga dia ingin berkencan dengan kamu, atau mungkin dia ingin bersenang-senang ya dengan kamu, dengan keluargamu, atau bahkan dengan teman-teman. Jadi kalau misalkan saat ini memang kamu dengan dia lagi berpisah ya, di sini dia akan dia ingin reuni lagi dengan kamu, ingin bersatu kembali dengan kamu di hari-hari perayaan seperti itu. Kemudian ada Eight of Swords, berarti aku melihat saat ini ketika kamu dengan dia berpisah, dia merasa kayak terpojok. Perasaannya itu merasa kayak terpojok, terbelenggu ya. Meninggalkan sulit, nggak ninggalin lebih sulit. Bukan lebih sulit sih. Meninggalkan sulit, nggak ninggalin tapi situasinya yang sulit gitu loh. Ya, mau maju salah, nggak maju lebih salah. Ya jadi stuck gitu ya. Dia merasa kayak terkurung dengan situasi yang ada dan dengan perasaan yang ada, serta tingkah laku dia di masa lalu, kelakuan dia di masa lalu. Jadi ada kelakuan dia di masa lalu yang mungkin akhirnya itu berdampak pada situasi sekarang ya. Kenapa kalian berpisah juga mungkin karena tingkah laku dia di masa lalu bersama kamu, sehingga saat ini dia berpisah dengan kamu. Tapi setelah berpisah ternyata dia sadar, ternyata dia udah kadung cinta sama kamu, kadung sayang sama kamu. Jadi mau maju dia ada rasa bersalah, nggak maju dia takut kehilangan gitu loh ya. Jadi bingung dia harus gimana nih dengan perasaan dia, dengan hubungan ini. Tapi kalau mau maju dia belum ketemu caranya, belum ketemu solusinya, nggak maju. Tapi dia selalu dihantui oleh rasa khawatir ya. Takut kamu nanti udah ada yang ngerebut, takut nanti kamu sudah dimiliki orang lain, atau justru malah kamu mungkin menutup akses semua tentang dia seperti itu, atau apapun. Intinya di sini dia kayak takut gitu ya. Jadi mau maju salah, mundur juga salah. Kemudian ada Four of Pentacles.
Dan mungkin selama ini yang dia pikirkan adalah prioritas dia tentang keuangan dan kekayaan ya. Sehingga kamu mungkin selama ini tuh sering dianggurin, sering dicuekin, sering tidak diperdulikan. Sehingga saat ini dia kayak mulai menilai kembali prioritas dia ya, terutama dalam hal keuangan atau kekayaan. Jadi mungkin selama ini kan dia terlalu fokus dengan itu, akhirnya sekarang ya dia kehilangan kamu gitu ya. Dan mungkin terlalu mementingkan harta benda, jadi kini menyadari bahwa hanya cinta yang dapat memuaskan kebutuhan dia. Ternyata hanya kamu yang mampu memberikan dia kebahagiaan, memberikan dia kenyamanan, ketenangan ya. Kalau misalkan dia udah nyaman, tenang, pasti dia jadi semangat gitu, jadi lebih lancar dalam emosionalnya, dalam karirnya, pekerjaannya, seperti itu. Ya, jadi dia mungkin akan melepaskan keinginan dia untuk mengelilingi diri dengan harta benda demi mencari lebih banyak cinta dan kesenangan dalam hidup dia aja dulu, kayak gitu ya. Saat ini dia lagi mikirin itu. Terus itu juga dia juga saat ini sedang mencoba untuk membersihkan atau menyelesaikan kekacauan yang ada di keluarganya, di rumahnya, atau saat ini tuh ya apalah ya, kekacauan apa yang terjadi dalam hidupnya. Nah, ini itu pengen dia selesaikan dulu. Dan sekarang dia lebih memilih untuk memiliki gaya hidup yang lebih minimalis gitu, karena mungkin selama ini dia kalau memiliki gaya hidup tuh yang hedon gitu loh ya, bermewah-mewah ria seperti itu ya, menghambur-hamburkan uang seperti itu, sehingga saat ini dia udah nyadarin bahwa itu semua justru malah merugikan dia sekarang ya. Jadi saat ini dia ingin menyelesaikan masalah yang ada di hidup dia, terutama di keluarga dia, terus itu di ya kehidupan sosial dia, di karir pekerjaan dia. Dan sekarang dia lebih memilih untuk hidup gaya minimalis ya, mungkin karena juga keadaan keuangan juga minimalis ya. Jadi ya udah, mau nggak mau gaya hidup dia sekarang minimalis. Dan aku melihat saat ini tuh kayak dia udah nggak terlalu fokus gila-gilaan banget dengan harta benda ya, karena saat ini aku melihat kayak udah capek mengejar hal-hal materi seperti itu, sehingga saat ini dia fokus utamanya itu ya ke kamu. Aku melihat di sini ya. Jadi dulu kan dia gila kerja, gila harta, gila uang gitu ya. Nah sekarang tuh dia merasa bahwa justru karena uang semuanya hancur gitu, karena kegilaan dia terhadap harta benda, uang itu akhirnya dia hancur hidupnya. Maka dari itu sekarang dia memikirkan mana sih yang benar, yang sebenarnya itu bisa membuat dia merasa bahagia seperti itu, yaitu kamu. Yang bisa memberikan ketenangan yaitu ya cinta gitu ya, kamu. Terus itu juga aku melihat di sini dia nggak mau bisa dibilang tuh kayak nggak mau menghambur-hamburkan uang lagi deh gitu ya. Ya mungkin sekarang itu lebih prioritas dia kayak menabung seperti itu ya, menghasilkan uang untuk untuk menyiapkan dana masa depan seperti itu ya. Karena kalau aku lihat keadaan sekarang ya, keadaan keuangan dia, rekening dia itu kayak menciut. Ya, keuangan dia itu benar-benar yang miris kalau aku lihat di sini. Karena dia juga melihat ya, dia juga merasakan bahwa kegilaan dia terhadap uang akhirnya itu membuat dia justru malah seperti orang yang serakah, bukan seperti lagi tapi memang serakah gitu ya. Jadi dia justru malah sifatnya punya sifat yang serakah kayak gitu. Kemudian apa lagi nih? Two of Wands. Dia berarti selama ini tuh ya, baik dia dan kamu sama-sama selama menjalani hubungan kalian itu selama ini itu ngerasa nggak puas gitu loh ya, satu sama lain tuh tidak merasa puas ya, dan nggak menikmati kebahagiaan, kenyamanan ya, karena sifat dia di masa lalu yang seperti itu ya, gila harta, lebih memprioritaskan uang seperti itu, sehingga
nggak nggak menikmati kenyamanan ya, secara batin, secara lahiriah kayak gitu loh, yang semesta sudah berikan ke dia. Jadi ketika dia lihat ya, yang sebenarnya yang mampu memberikan dia ketenangan, semangat, motivasi untuk lebih apa ya, menghadapi kehidupan itu kan supportnya kamu ya, supportnya kamu. Dan itu malah dia sia-siakan selama ini gitu, malah dia lebih egois, dengan sok percaya diri bahwa dia mampu menghasilkan uang yang banyak ya, tapi nampaknya berbalik ya, terbalik dari pemikiran dia, justru malah dia semakin tersiksa, semakin kesulitan, semakin serakah seperti itu. Akhirnya ya udah, dia terbelenggu dalam lingkaran setan keuangan gitu ya. Bahkan mungkin ada yang sampai berhutang di sini saking serakahnya ya, punya gaya hidup yang terlalu hedon, bermewah-mewah ria atau menghambur-hamburkan uang. Jadi aku melihat di sini tuh memang gini ya, entah ini kamu atau dia, atau bisa jadi dari kalian berdua. Di sini kayak kalian tuh meragukan hubungan kalian akhirnya. Ya, atau mungkin selama ini tuh kalian meragukan hubungan kalian kayak gitu, atau mungkin sampai saat ini masih meragukan gitu ya, karena aku melihat di sini kayak dia itu ngerasa kamu kayak cintanya terhadap dia itu kayak sudah memudar ya. Dia ngerasa bahwa cintanya kamu itu sudah memudar terhadap dia. Dulu kamu yang bucinnya wah pol-polan, sekarang tuh kayak masa bodoh, cuek, bahkan ya ingin move on atau mungkin sudah move on dari dia seperti itu ya. Sehingga di sini dia makanya mau maju salah, mau mundur salah, akhirnya ya apa ya, menarik diri. Jadi sebenarnya ya dia itu pengen maju atau mungkin dia itu sudah mulai ada pergerakan, tapi ketika dia melihat dan memikirkan kembali situasi kamu, mungkin kamu sudah bahagia dengan dirimu sendiri, atau kamu sudah tidak kepikiran dia lagi, atau kamu sudah fokus dengan dirimu sendiri. Akhirnya di sini dia mundur lagi. Jadi kayak maju mundur kayak gitu ya. Kayak nggak ada keberanian semacam itu kalau aku lihat di sini. Karena toh kamu juga yang tadinya dulunya selalu merasa terikat dengan dia, selalu bucinnya banget-bangetan sama dia, sekarang tuh kamu merasa kayak tidak lagi merasa terikat dengan dia gitu ya. Dan dia disitu menyadari gitu, kamu kayak benar-benar sudah melepas ikatan di antara kalian gitu. Jadi sebenarnya di sini kamu yang memilih untuk move on dari dia, tapi justru malah si dianya yang nggak rela gitu loh kamu move on dari dia gitu ya. Jadi dia yang di sini justru malah kebingungan, yang malah kepikiran kamu terus. Kalau kamunya sih ya mulai menjalani hidupmu walaupun mungkin kadang-kadang masih kepikiran gitu ya. Tapi balik lagi, kamu berpikir realistis, selama ini ternyata aku selalu berjuang tapi hasilnya nihil, dia nggak pernah tuh pedulin aku. Nah akhirnya kamu semangat lagi untuk menatap masa depan lagi. Jadi kalau setiap kali kamu mulai memikirkan dia ya, kayak ragu untuk move on, ragu untuk melangkah tuh, kadang kamu mulai berpikir realistis, alah kemarin aja aku disia-siain, alah kemarin aja aku dibeginiin begitu. Akhirnya mulai yakin lagi, mantep lagi, oke kita jalani hidup ini gitu ya kalau aku lihat di sini. Karena ya itu, kamu kayak sudah terlihat ingin pergi gitu dari dia. Terus juga kalau aku lihat di sini memang pengaruhnya juga karena dia ini tukang selingkuh. Aku lihat ya, dia ini ternyata banyak sekali pilihan, banyak sekali pasangan, banyak sekali kekasihnya kayak gitu. Entah sekarang memang masih ada atau saat ini single, tapi intinya isu ya, momok di hubungan ini yang membuatmu takut, yang membuatmu berani untuk move on adalah ya ini, karena tukang selingkuhnya ini yang nggak ada obatnya gitu ya. Aku melihat di sini kamu udah capek gitu ya, diselingkuhin terus, dipermainkan ya, diduakan, dikhianati seperti itu. Oke. Aduh, sayangnya gimana ya, ini ada
energi spiritualitas dari dia nih ya. Jadi energi dia itu selalu seperti kayak menarik kamu terus gitu ya. Jadi gini deh, dia ini karena mau maju nggak tahu caranya, nggak ada keberanian juga, jadi dia lewat jalur langit. Dia berdoa meminta kepada semesta untuk diberikan jalan, untuk dibukakan jalan untuk kembali lagi ke kamu. Dan aku lihat karena di hierophantnya tegak ya, aku lihat di sini akan dikabulkan doanya. Dia akan datang lagi mengusik kamu ya. Cuman untuk apakah kamu akan menerima dia lagi, ya itu keputusan kamu aja sih gitu ya. Tapi kalau aku lihat the Hierophant, ya ini ada energi dari semesta yang akan memberikan dia peluang lagi untuk bisa datang ke kamu. Dengan cara apa ya, rahasia Tuhan sih itu masih ya. Karena kalau aku lihat di sini dia masih kelihatannya kayak maju mundur cantik. Maju mundur nggak jelas sih, lebih tepatnya bukan maju mundur cantik, maju mundur nggak jelas gitu ya. Udah maju tapi ragu, mundur lagi gitu. Dia semakin jauh, semakin berpisah dengan kamu gitu ya, semakin rindu, pengen maju lagi, mundur lagi gitu aja terus aku lihat di sini, karena masih belum ada keberanian. Jadi seperti itulah ceritanya ya, perasaan dia terhadap kamu masih belum rela nih. Dia masih sayang, masih cinta sama kamu, jadi belum mau untuk melepas kamu pergi. Seperti itu, dia akan tetap mengusikmu ya. Dan bisa jadi ini dalam waktu dekat loh ya, bisa jadi ya itu mungkin di hari perayaan itu ya, di hari ulang tahunmu, mungkin hari ulang tahunmu dekat-dekat ini, atau bisa jadi yaitu di lebaran atau hari apa nih, hari besar yang dekat-dekat ini ya, seperti itu. Oke, aku rasa cukup lah ya, lumayan panjang ternyata. Bottom of the decknya apa nih? Nine of Wands tuh ya. Aku melihat Nine of Wands, berarti di sini dia sudah mantep, yakin bahwa orang yang dia inginkan itu kamu, dan dia sudah tahu ya, ternyata dalam menjalani suatu hubungan itu harus memang atas kehendak kedua belah pihak dan atas perjuangan dari kedua belah pihak, atas pengorbanan dari kedua belah pihak. Sama-sama mau beriringan, sama-sama mau memperjuangkan, sama-sama mau berkorban. Seperti itu. Kalau misalkan dulu dia pemikirannya hanya cinta itu hanya sebuah perasaan gitu. Jadi ya nggak perlu yang effort gimana gitu, harus bagaimana, enggak. Dia merasa bahwa cinta itu ya udah perasaan aja gitu ya. Jadi menganggap itu sepele gitu, nggak ada effortnya, nggak ada pengorbanannya, nggak ada perjuangannya ya. Jadi menurut dia kayak bukan sesuatu yang menjadi prioritas gitu. Nah sekarang ketika semuanya sudah hancur, dia baru sadar ternyata kamulah yang mampu memberikan dia rasa nyaman ya, memberikan dia selalu motivasi ya, dikala dia lagi terpuruk kamu selalu ada untuk dia ya. Jadi sekarang dia sadar, oh ternyata dalam hubungan itu memang harus melibatkan kedua belah pihak, sama-sama mau berkorban, sama-sama mau berjuang, seperti itu ya. Jadi aku lihat di sini dia sudah mantep, yakin mau datang lagi ke kamu ya. Sabar ya, karena kamu akan diusik lagi oleh dia gitu. Oke, untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini. Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Taurus. Tapi tidak menutup kemungkinan ya, kedua belas zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini alfabetnya, bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia atau hubungan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak saja ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.